Selamat datang di Mindside Main TV, bukan main. Bukan main. Orang Gerindra yang ini kok aneh ya? Kok bisa jadi wakil ketua Komisi 3 DPR RI? Namanya Desmond Junaidi Mahesa. Ini kan harusnya paham dan paling tidak ngertilah soal sejarah Indonesia yang dasar-dasar aja. Misalnya tentang siapa bapak pendiri Republik ini gitu misalnya. Desmond tampaknya nggak pernah kapok bikin gaduh dan mengundang kebencian dari banyak pihak. Asal ngebacot aja tuh orang kayaknya. Ya, Desmond ini menanggapi perihal permintaan PDIP soal negara harus minta maaf kepada Bung Karno buntut dari TAP MPR nomor 33 tahun 67. Desmond ini menilai permintaan PDIP itu mengada-ada katanya. Desmond bilang dari suara kader PDIP, Desmond seperti memakai diksi kentut dan lucu-lucuan dengan berucap kentutnya mereka semua. Yaitu mereka itu adalah Bung Karno dan PDIP. Nah, berikut ini narasi ucapan Desmond. Kira-kira begini, pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno. Kan sekarang ini pemerintahan Soekarno. Kalau Soekarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan. Itu kata Desmond waktu tanggal 8 November kemarin. Aduh, lalu lanjut dia bilang begini. Habis itu negara disuruh minta maaf sama Soekarno. Dari mereka untuk mereka. Kentutnya mereka semua. Itu kata si Desmond. Kurang ajar banget ya. Banyak kawan saya yang udah nggak berambut tapi cerdas-cerdas. Kok nggak kayak Desmond ini? Iya, jelas ucapan mantan aktivis 98 itu menghina Bung Karno menurut saya. Hal itu yang memicu kemarahan para pengagum sang proklamator. Dan benar saja, tanggal 11 November kemarin ketika dirinya atau maksudnya si Desmond ini dan juga Komisi 3 sedang kunjungan kerja dan mampir ke rumah makan di daerah Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah kader PDIP terutama dari daerah Purworejo ya, membawa pengeras suara mengecam Desmond dan menggerutuk. Dan mirip anak kecil, tiba-tiba Desmond ini merasa ciut nyalinya. Segitu doang ya. Ya, apa boleh dikata? Nasi sudah terlanjur jadi bubur, bos. Kader PDIP seluruh Indonesia sudah sakit hati dengan pernyataan Desmond, termasuk juga para petinggi PDIP. Bahkan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, menyebut pernyataan Desmond itu memang sangat menyakiti bangsa Indonesia dan juga PDI Perjuangan. Ya, saya sih setuju ya, pernyataan Desmond itu tidak mencerminkan pemikiran seorang negarawan. Ini orang nyaris nggak jelas apa manfaatnya buat Indonesia padahal. Desmond ini apa manfaatnya buat Indonesia? Nggak ada. Nah, sebagai Waketum Komisi 3 DPR RI, fraksi Gerindra, itu harus memiliki kematangan budi, bos. Harus mencerminkan kedewasaan diri sehingga sikap yang disampaikan itu juga menunjukkan kualifikasi sebagai seorang negarawan. Ini maaf nih, saya mau nanya, ini Prabowo kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Waduh, Desmond ini seperti sudah bosan jadi DPR loh, bos. Ganti aja sama orang-orangan sawah. Ya, imbas dari perkataan Desmond ini, PDIP akan lapor ke Prabowo dan meminta Desmond disanksi dengan tegas. PDIP tidak bermaksud mencampuri rumah tangga partai politik lain, tetapi demi membangun hubungan yang harmonis, tentu saja pernyataan yang menyakitkan itu untuk dapat diberikan suatu tindakan, karena menunjukkan sikap ketidakpantasan sebagai anggota DPR RI. Dan itu sudah berulang kali dilakukan oleh saudara Desmond. Itu kata Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ya, semoga aja Desmond segera bertaubat ya, atau malah bisa saja dipecat. Prabowo kan nggak mau ya ada masalah dengan PDI Perjuangan, itu nggak mau lah, saya yakin tuh. Ya kan? Prabowo dan juga Gerindra itu baik-baik saja dengan PDIP. Kecuali Fadlizon. Ya jadi gini, sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu minta pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno beserta keluarganya atas tuduhan tidak setia kepada NKRI dan bersekutu dengan PKI. Sebab akibat tuduhan itu Bung Karno kian mendapat perlakuan yang tidak adil
di penghujung hidupnya. Ada nih Ketua DPP PDI Perjuangan namanya Ahmad Basarah menyebutkan tuduhan soal pengkhianatan itu ada di dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang sudah tidak berlaku dengan terbitnya TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Kenapa TAP MPR nomor 3367 itu berisi tuduhan pengkhianatan Soekarno? Ini coba ya saya utak-atik sebentar ya, mungkin sedikit kita nge-back ke belakang. Ya, mohon maaf nih. Karena kalau urusan dengan PKI itu nggak boleh banyak-banyak. Nanti Gatot dan Kiflan Zain seneng banget. Jadi gini ceritanya. Sedikit nge-back ke belakang. G30S PKI muncul sebagai bagian dari sejarah peralihan presiden di Indonesia. Gerakan yang terjadi tanggal 30 September 65 ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Mereka itu adalah pengawal presiden. Kalau sekarang pas pampres lah kira-kira gitu. Nah, tanggal 1 Oktober tengah malam dini hari, gerakan ini melakukan penculikan dan pembantaian terhadap beberapa perwira Angkatan Darat dan dieksekusi di Lubang Buaya. Akibat aksi ini, kondisi Indonesia waktu itu jadi nggak kondusif dan saling curiga. Kita udah tahu lah. Kita udah tahu sejarah ini mungkin ya. Ada yang dari film, dari YouTube, dari buku sejarah. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mengatasi kondisi ini, Bung Karno minta waktu itu Mayor Jenderal Soeharto untuk bertanggung jawab dalam pemulihan dan mengamankan keadaan seperti sedia kala dan mengangkat Pak Harto waktu itu jadi Ketua Kostrad. Komando Strategi Angkatan Darat waktu itu. Nah, peranan Pak Harto itu jadi lebih kuat lagi setelah dilaksanakan sidang paripurna Kabinet Dwikora tahun 6 Oktober, jadi kira seminggu setelah kejadian Lubang Buaya itu, di Bogor yang ditetapkan oleh kebijaksanaan Presiden Soekarno untuk menyelesaikan G30 PKI. Di sidang di Bogor itu, di Istana Bogor itu, Pak Harto ditunjuk sebagai penyelesaian aspek militer teknis, masalah keamanan dan ketertiban. Jadi ceritanya gitu, setelah kejadian G30 PKI, seminggu kemudian dipanggil tuh Pak Harto oleh Bung Karno ke Bogor. Tok, sini Tok, gitu kira-kira gitu ya. Ini tolonglah, lu kan tentara yang nggak mati kan. Waktu itu kan Angkatan Darat kan banyak yang meninggal ya. Lu kan yang masih hidup nih, yaudah lu deh, tolong bantu gua dah. Nah, kira-kira gitu ya bahasanya ya. Nah, waktu itu memang istilahnya Pak Harto tuh kayak ketiban duren lah gitu ya. Sebuah posisi yang menurut saya luar biasa. Dan sepertinya Pak Harto tahu betul posisi yang pada ujungnya, gara-gara dipanggil ke Bogor itulah, sebenarnya pada ujungnya, dia itu merubah sejarah Indonesia secara kasar. Akibat gerakan G30 PKI itu, keadaan Indonesia saat itu memang kacau. Riot, chaos waktu itu. Amburadul lah. Ekonomi kian sulit dan masyarakat pun mulai membentuk gerakan-gerakan untuk menuntut keadilan atas kemunculan G30 PKI itu. Sampai pada, ini kan kejadiannya Oktober ya, 65 ya. Kira-kira 3 bulan kemudian, 10 Januari tahun 66, tercetuslah 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Tritura, 3 tuntutan rakyat. 3 bulan setelah kejadian G30 PKI itu, mahasiswa bergerak, rakyat bergerak, demo saat itu. Chaos lah. Nah, dalam tuntutan itu rakyat minta untuk PKI dibubarkan, kabinet dibersihkan dari unsur PKI, dan perbaikan ekonomi. Sayangnya kondisi saat itu semakin nggak terkendali. Bung Karno udah sakit-sakitan, nggak tahu sakit beneran atau dibuat sakit, tapi kondisinya sudah memburuk. Yang saya baca dari sejarah, yang saya ketika saya mewawancarai putra tertua Bung Karno, yaitu Pak Guntur Soekarno Putra, menyampaikan saat itu ginjal Bung Karno yang mungkin sudah tidak berfungsi kalau sekarang ya. Bung Karno menjadi bengkak. Orang bilang itu juga liver, macam-macam penyakitnya waktu itu. Ya, kondisinya semakin buruk Bung Karno, kesehatannya menurun, bahkan Bung Karno pun di saat itu mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang dikenal dengan Super Semar. Dalam keadaan sakit, terpaksa, demi negara dia membuat surat perintah 11 Maret. Di dalam surat perintah itu
Pak Harto ditugaskan atas nama Presiden dan diminta untuk mengambil beberapa tindakan untuk keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Dalam keadaan sakit, batuk-batuk, nulis surat. Surat 11 Maret, Super Semar. Yang sampai sekarang nggak tahu suratnya di mana. Dalam surat itu salah satu butir adalah supaya Pak Harto dikasih kekuasaan dengan penuh mewakili Presiden atas nama Presiden untuk memulihkan keadaan. Ini kayak cek kosong, saudara. Hingga pada 20 Juni tahun 66, MPRS mengadakan sidang umum. Salah satu hasil sidang itu, yaitu TAP MPRS nomor 9, mengukuhkan Super Semar itu. Artinya kekuasaan Soeharto mempunyai landasan kuat untuk melakukan aktivitas kenegaraan. Ya udah dikasih surat sama Bung Karno, sama MPR diketok palu lagi. Kemudian berdasarkan keputusan MPRS nomor 5 itu, Presiden diminta agar melengkapi laporan pertanggungjawaban mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G30 SPKI. Tapi Soekarno tidak bisa memenuhi ketentuan konstitusional itu. Jadi ketika Pak Harto waktu itu kuasanya bertambah kuat, sepertinya pelan-pelan ingin membunuh karir Bung Karno. Sampai Bung Karno diminta surat pertanggungjawaban. Sampai DPR waktu itu, namanya DPR-nya tuh kabinetnya, kalau sekarang Indonesia Maju, dulu ada namanya, tiap kabinet itu dulu dikasih nama, tiap angkatan DPR itu dikasih nama, namanya DPR gotong royong waktu itu. Menganggap tindakan Bung Karno itu justru membahayakan negara. Tanggal 9 Februari tahun 67, DPR gotong royong itu tadi mengusulkan MPRS mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dan memerintahkan kepada kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum. Bayangkan, Bung Karno yang dengan jiwa raganya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlakukan seperti itu, kayak penjahat. Nah, melihat keadaannya semakin tidak terkendali, tanggal 22 Februari tahun 67, Bung Karno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Inilah seorang negarawan. Dia nggak ingin melihat negara kacau, saling hajar, bunuh-bunuhan. Daripada begitu, ini ambil kekuasaanku. Kira-kira begitu Bung Karno. Saya imajinasikan begitu. Penyerahan kekuasaan pemerintahannya dilakukan oleh Soekarno saat itu didasari dengan TAP MPRS nomor 15. Yang menyebutkan bahwa apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Super Semar yang akan memegang jabatan Presiden. Bayangkan, udah disiapin banget ini. Kayak perebutan kekuasaannya disiapin banget. Kemudian secara konstitusional, tanggal 7 sampai dengan 12 Maret, MPRS kembali mengadakan sidang istimewa. Kurang remuk nih Bung Karno. Ayo kita remukin bareng-bareng, kira-kira begitu ya. Pada sidang istimewa itu dikeluarkanlah ketetapan nomor 33 yang menyatakan bahwa Soekarno tidak dapat bertanggung jawab secara konstitusional dan melarang Soekarno untuk melakukan kegiatan politik sampai pemilihan umum. Lewat ketetapan itu, secara resmi Bung Karno kelar kekuasaannya. Digantikan oleh Soeharto. Serem banget suasananya waktu itu. Serem. Saking seremnya, saya mau cerita aja, narik napas dulu, karena saya mau minum kopi dulu. Sekarang cerita-cerita kayak gini, Desmond tahu nggak? Dalam perjalanannya, ada lagi TAP MPR nomor 1 tahun 2003, belum lama, yang menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33 tahun 67 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat final, telah dicabut maupun telah dilaksanakan. Waktu itu Gus Dur, Bu Mega yang jadi presidennya, dicabut itu. Karena ini menghina Bung Karno banget nih TAP MPR ini. Dicabut udah, biar kita nggak ada dendam lagi, udahlah damai. Dicabut. Bahkan tahun 2012, SBY menganugerahkan gelar pahlawan nasional ke Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, kenapa saya mesti cerita itu? Karena sudah sangat jelas pernyataan Desmond itu adalah keliru dan mengada-ada. Mungkin Desmond itu lupa dan nggak tahu seberapa besar jasa proklamator Bung Karno untuk negara. Bung Karno meninggal usianya 70 tahun. Anda tahu,
75 tahun usia Bung Karno itu, 35 tahunnya atau separuhnya itu di dalam penjara. Di penjara Belanda, diasingkan, di penjara lagi oleh Belanda. Begitu aja terus. Orang yang separuh hidupnya di dalam penjara untuk kemerdekaan kita dihina oleh Desmond. Jadi sudah sangat jelas tadi saya sampaikan bahwa pernyataan Desmond itu keliru, mengada-ada. Mungkin juga dia nggak pernah tahu siapa Bung Karno sebenarnya, dia nggak pernah tahu. Jangan sampai ada orang-orang yang macam Desmond ini yang kalau debat mainnya urat, gaspol sana sini, tapi mulutnya nggak direm. Seharusnya Desmond ini memberikan pernyataan yang jauh lebih penting, lebih ada harganya lah. Harusnya dia bertanya kepada dirinya sendiri dan juga anggota DPR RI lainnya dulu sebelum mengeluarkan statement. Atau mungkin si Desmond ini nggak ngerti dan nggak paham sejarah. Mungkin dulu waktu sekolah ya sering bolos ya, waktu pelajaran sejarah. Desmond ini sering menggiring opini jelek yang ujung-ujungnya menimbulkan polemik. Arogan, padahal kalau dibalas pasti dia akan menciut juga. Ya, saya dukung Desmond ini untuk dilaporkan ke polisi. Dilaporkan kepada yang berwajib karena meresahkan. Sembarangan membuat framing terhadap Bung Karno. Ini sepertinya upaya untuk merusak citra Soekarno dan juga keluarganya, terutama partainya. Ya, mungkin ini hanya Desmond yang tahu apa tujuannya. Harapan saya, PDI Perjuangan ataupun keluarga Bung Karno mengambil langkah hukum kepada orang ini. Jangan biarkan orang-orang yang menghina pahlawan, orang yang menghina proklamator, dibiarkan bebas berkeliaran. Meskipun katanya sudah minta maaf. Saya Mas Jupre, dan ini adalah mindset saya di Main TV, bukan main.